Okay, guys, so I would like to discuss on how to understand what is exactly presentation. Apa sih sebenarnya presentasi itu? Nah, kita coba obrolin di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, oke ya. Hal pertama yang penting dalam presentasi adalah sharing precious things to many people. Membagikan hal yang berharga kepada orang lain. So you have to share something precious. Jadi kata kuncinya adalah precious atau worth ya. Berharga. Berupa apa teman-teman? Berupa idea, berupa ide ya. Nah itu adalah hal mendasar dalam presentasi. Makanya presentasi yang berharga, yang precious akan didengarkan atau disimak oleh pendengar. Sedangkan kalau audiensnya tidak punya alasan untuk mendengarkan itu atau tidak menyimak apa yang disampaikan, maka artinya bisa jadi presentasi itu tidak precious. Walaupun ada aspek lain mungkin dari delivery dan lain-lain. Tetapi hal mendasar yang harus dijadikan prinsip oleh teman-teman saat kalian ingin presentasi, pastikan hal yang ingin kalian bicarakan yang berupa ide itu adalah ide yang precious, yang berharga. Kayak gitu. Oke ya. Itu hal mendasarnya. Selanjutnya. Oke. Apa sebenarnya idea itu? What is the idea? Oke, idea itu adalah sebuah pattern, a pattern of information that helps you understand and navigate the world. Ya. Oke, jadi sebuah pola ya. Jadi ide itu adalah sebuah pola dari informasi yang membantu kita memahami dan juga menavigasi dunia sebenarnya. Oke, kenapa definisinya seperti ini, teman-teman? Ini definisi ini saya ambil juga dari founder TEDx ya atau TED Talks ya. Oke, dari Anderson, dia bilang ya bahwa apa yang kita tinggali, misalkan ya teman-teman, misalkan ya yang kita pakai Zoom dalam kelas online. Nah itu kan berawal dari ide. Oke. Foundernya Zoom punya ide untuk meeting ya, untuk rapat atau kelas ya secara online. Nah akhirnya dari ide itu teman-teman lahirlah Zoom ini. Atau teman-teman tinggal di sebuah rumah atau di sebuah bangunan gitu. Nah itu berasal dari mana? Dari ide dulu. Nah berasal dari sini dulu idea baru ke transform, baru nanti menjadi wujud fisik seperti itu. Oke ya, get it ya. Itulah kenapa idea itu apa sebenarnya ada ini. Sebuah pola informasi yang membantu kita atau membantu Anda untuk menavigasi atau memahami dunia. Jadi itu ya teman. Jadi hampir semua hal yang diciptakan manusia memang berasal dari ide dulu, baru dijadikan dunia fisiknya ya. Whether itu dalam bentuk apps, whether itu dalam bentuk tindakan ataupun dalam bentuk fisik kayak bangunan, kayak karya, mobil dan lain-lain. Nah itu that is the idea. Nah makanya teman-teman saat kalian presentasi pastikan ide yang di-share adalah ide yang precious, ide yang berharga. Apa itu ide yang berharga? Ya tentu ide yang mampu memberikan perubahan atau impact yang baik kepada audiensnya. Harapannya misalkan saya share video ini, saya membuat video ini teman-teman. Saya berharap bahwa setelah teman-teman nonton video ini atau misalkan kalian join di Zoom gitu. Nah, kalian itu bisa tahu, oh sebelumnya presentasinya biasa aja, sekarang paham presentasi itu seperti apa, dan kalian akan bisa mampu membuat sebuah presentasi yang sangat bagus. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, itu adalah reason kenapa kalian harus dengar apa yang saya sampaikan. Gitu. Oke, next. Apa persepsi kalian ketika melihat ini? Oke, mungkin kalian bisa ngasih pendapat. Apa pendapat kalian ketika melihat gambar ini? Kalian Lucu. lucu, oke, lucu. Kalian takut? Imut, oke. Takut nggak kalau misalkan pegang-pegang ini? Enggak. Enggak. Enggak, karena pattern atau pola di otak kita, di otak manusia sudah tercipta bahwa ini tidak bahaya, ini lucu, ini imut. Sehingga kita nggak takut gitu. Bahkan mungkin mau memeliharanya gitu kan. Itu idea, teman-teman. Oke, misalkan ini ya. Ya, mungkin ada yang polanya kayak gini ya di sini. Oke. Ini kita tidak takut.
Dan gimana kalau seperti ini? Ada yang mau sentuh kira-kira? Ya, Nggak Pak. Ya, oke, di Nggak sini berani. nggak ada yang berani ya. Oke, nah itu kenapa kita paham bahwa ini oke, bahwa harimau itu bahaya gitu kan? Ini berasal dari ide. Ada tentu dulunya mungkin sudah ada korban ya yang dimakan harimau dan sebagainya. Itu ada informasi yang disampaikan oleh orang lain bahwa harimau ini bahaya sehingga ini jadi ide kita. Jadi ide itu teman-teman sebenarnya atau presentasi itu adalah mengkonekkan otak kita dengan otak lain dan kita sharing the idea, sharing the informations. Jadi kita itu transferring atau transmitting information. Saat teman-teman melakukan presentasi, berarti sedang ngirim informasi. Nah, makanya pastikan ada konektivitas ya. Yaitu itu sebenarnya amazing ya, luar biasa ya. Karena saat kita presentasi, saat itu juga kita kalau kayak HP itu sedang sending ya, sedang ngirim informasi. Oke, sending. Nah, pastikan orang lain bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, untuk orang lain mau menerima, kayak misalkan gini deh contohnya. Salah satu teman kalian di kelas ini mau ngirim foto atau video atau file gitu kan. Nah, lewat Bluetooth lah misalkan. Nah, kalau Bluetooth itu kan harus di-accept dulu, teman-teman. Ya, harus accept. Jadi harus connect dulu, baru nanti kalian bisa share. Maka pastikan ketika you are making information, okay, you are giving a presentation, make sure you are on the same page ya, dalam perspektif yang sama, teman-temannya juga siap untuk menerima informasi itu, baru kalian share. Nah, pasti hukum pertama tadi, pastikan informasi yang akan kalian share adalah informasi yang berharga. Oke. What do you think, guys? Apa yang kalian pikirkan dengan gambar ini? What do you think about these pictures? astagfirullah. Astagfirullah. Oke. Oke, jadi yang muncul dari kalian. Oke. Iya, ini teman-teman, gambar ini menghasilkan ide, pattern, bahwa kalian believe yang seperti ini, yang seperti ini, that's wrong in your perspective gitu. That is the idea. Dan bagaimana kalau seperti ini? Oke, what do you think about these pictures? Masya Allah. Oke, tadi astagfirullah jadi masya Allah gitu kan. Nah itu adalah how we present gitu teman-teman. Oke, bagaimana kita mempresentasikan bahwa kita akan mengubah persepsi orang ya dari apa yang kita sampaikan atau kita tampilkan. Nah, oke teman-teman ya. Jadi apa sih guidelines untuk membuat effective public speaking? Oke, dan salah satu mungkin presentation. Oke. Nah, karena presentasi itu bagian dari public speaking. Ya, pidato juga public speaking. Mungkin kalian jualan di depan orang itu juga public speaking. Pokoknya apapun. Kalian stand up comedy di depan orang ya public speaking. Tapi yang mungkin teman-teman harus pelajari di kelas ini ya, yang spesifik adalah presentasi kayak gitu. Apa sebenarnya guideline untuk membuat sebuah public speaking yang efektif? Oke. Pertama, kita harus fokus ke one major idea. Jadi kalau presentasi teman-teman jangan nyebar-nyebar, fokus ke satu ide utama dulu. Kayak misalkan saya tadi bilang, oh ternyata kalau kalian lihat gambar tadi dari kucing jadi harimau, oh ternyata kalau kita lihat gambar itu kita akan mengubah perspektif kita dan persepsi kita seperti apa, seperti itu. Atau misalkan ada gambar yang orang-orang lagi clubbing, kita akan memunculkan sebuah perspektif gitu ya. Diganti menjadi gambar pengajian misalkan, itu akan menimbulkan ide atau perspektif yang berbeda gitu. Nah, makanya yang ingin saya sampaikan tadi misalkan, oh ternyata tampilan itu akan mempengaruhi persepsi kita gitu. Nah, makanya hal pertama teman-teman dalam membuat efektif public speaking adalah fokus ke satu ide aja. Ide pokoknya apa nih? Satu aja. Oke, fokus one major idea. Ide utamanya ini apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, contoh misalkan kalau kalian presentasi produk, oke, kalian presentasi produk ini, maka ide utamanya adalah apa? Biar produk itu terjual kayak gitu. Kalau misalkan untuk brand awareness, maka biar orang-orang sadar bahwa produk ini bagus kayak gitu. Nah, itu so fokus on one idea. Next, give people a reason to care. Oke ya, jadi kasih alasan kenapa orang lain harus peduli dengan presentasi kalian. Itu penting banget. Jadi kalau misalkan kalian tidak ngasih
alasan kenapa presentasi ini penting, maka kemungkinan orang lain tidak antusias untuk mendengarkannya. Oke ya. Nah, caranya gimana? Curiosity is the key. Membuat audience curious dengan cara apa? Misalkan bisa dengan pertanyaan. Oke, contoh misalkan saya bisa memulai dengan pertanyaan. Oke, menurut kalian TikTok Shop itu harusnya memang ditutup atau pemerintah salah membuat kebijakan itu? Nah, itu namanya provoking questions gitu kan. Ya, menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak TikTok Shop itu ditutup? Tidak, Pak. Tidak. Ya, Tidak, Pak. ya, mungkin ada yang iya, mungkin ada yang tidak. Nah, itu adalah provoking question, teman-teman. Atau opsi yang kedua adalah give them ya aha moments. Kasih mereka yang wow gitu ya, yang mungkin mengejutkan audiensnya. Nah, itu adalah opsi membuat presentasi atau public speaking yang menarik. Oke ya. Next. Oke, build your idea with the familiar concept. Nah, buat ide yang kalian sampaikan itu sederhana, teman-teman. Simple, tidak jelimet ya, tidak ribet gitu. Tidak complicated. Contoh misalkan ya, suatu saat di TED Talks ya, di presentasi tentang TED Talk itu ada orang yang menjelaskan tentang bagaimana membuat DNA itu bisa diedit ya, editing DNA orang atau misalkan hewan atau tumbuhan itu bisa diubah gitu. Nah, presenter itu tidak langsung menggunakan istilah-istilah tentang DNA kayak gitu, yang sulit, yang rumit, tapi dia membayangkan atau menganalogikan DNA itu sama kayak printer gitu kan. Jadi DNA-nya bisa di-print, bisa diedit dan lain-lain. Jadi membuat bahasanya familiar bagi audiensi. Nah, itu penting, teman-teman. Maka dari itu, kalian harus juga tahu siapa pendengar kalian ketika melakukan public speaking. Oke ya, get it ya? Yes. Nah, ini yang terpenting juga yang di awal tadi sudah sempat saya sampaikan adalah make your idea worth sharing. Pastikan, ide yang kalian share adalah ide yang berharga. Ide yang berharga itu kayak apa? Ya mungkin nggak gampang didapat di internet, ya. Tapi ada ide baru yang menginspirasi orang, yang membuat aha moment buat orang. So this is worth sharing atau sesuatu yang penting buat audiensnya. Nah, itu adalah namanya idea worth sharing. Oke, ya saya kira itu tentang ya sekelumit ya hal kecil ya yang saya jelaskan tentang public speaking. Oke, kalau misalkan ada yang ditanyakan nanti bisa kita. Oke.